Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yang terhormat GM TH Solo Pak Budi Setiono, Manajer TH Solo Pak Hendra, Mas Bayu dan Mas Dani, serta senior leader TA Solo Kudus yang saya banggakan. Mohon maaf sebelumnya untuk brosis Telkom Akses yang non-muslim. Salam kebajikan, salam cinta damai, dan salam toleransi. Selamat sore bro dan sis. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Fajar. Selamat datang kembali pada acara Leader Talk LTV episode ke-40. Di mana pada kesempatan ini menjadi suatu kehormatan untuk saya sebagai host LTV episode ke-40 yang bertema The Power of Work. Bro dan sis yang saya cintai, narasumber kita pada sore ini sangatlah spesial. Beliau berasal dari pulau terbesar di Indonesia, tepatnya di Pontianak, Kalimantan. Beliau lulusan Telkom University dan mendapatkan lisensi Certified Professional atau CRP dan Project Management Profesional atau PMP. Beri aplaus untuk Bu Panca Sosilowati, OVP Konstruksi Supervision Telkom Akses. Selamat sore Bu Panca. Mohon maaf Bu, masih di mute. Masih mute. Mute ya, oke. Selamat sore. Apa kabar Bu pada sore hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, kemarin acaranya di reschedule karena ada agenda yang tidak dapat kami hindari gitu ya. Siap Bu. Untuk menyingkat waktu Bu, untuk LTV pada sore hari ini sepertinya kok kurang semangat gitu ya untuk teman-teman, masih pada ada yang kameranya itu masih ada yang dimatikan, kayak ada yang masih lesu sore-sore kayak gini. Izin Bu kalau kita yel-yel dulu gimana Bu? Silakan. Siapa yang mimpin? Baik, saya nanti yang mimpin Bu. Oh siap. Panca saja yang mimpin. Oh siap. Peserta ini. Saya peserta ini. Baik, rekan-rekan nih on cam bisa nih semua. Mari pada on cam. Siap. Oke, kita mulai. Welcome group. Kemudian harmonis. Welcome group. Loyal, adaptif. Welcome group. Pintar. Oh, mantap semua pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Panca, untuk LTV pada sore hari ini kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar ya. Siap Bu. Jadi kalau saya itu ya, dari tahun 96 sampai 2010, masa kerja saya dihabiskan di Semarang. Sama tuh sama Pak Budi ya dulu ya. Waktu masih menjadi staf seperti teman-teman. Nah, alhamdulillah nih. Saya bisa join lagi di Jawa Tengah setelah sekian lama juga saya meninggalkan Jawa Tengah. Bagi anak-anak kami ya, Jawa Tengah itu spesial karena Semarang itu dianggap kampung halamannya gitu ya, karena cukup lama kami di sana. Jadi kalau yang pernah di Semarang tahu ya, kami tinggal di Gombel ya, Gombel Permai itu nama daerah. Oke, baik. Dekat PLN itu ya Bu ya? Pasar itu loh ya, yang dekat arah mau tol itu ya, itu ada komplek perumahan di situ. Oh iya, yang berarti yang di samping tol Jakarta Semarang itu ya Bu ya? Ya, Jatingaleh. Ya, Jatingaleh. Jaga lupa saya. Mas Bayu nih yang dekat sana Bu. Iya, Simpang 5 itu dan Mbok Sadornya itu adalah makanan. Cocok. Kalau dulu masih Mbok Sador masih di itu ya, di latar bawah gitu ya. Dia masih belum punya
inilah toko khusus gitu. Sekarang dia udah maju banget. Itu adalah makanan favorit saya juga. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya sangat dekat lah ya dengan Jawa Tengah. Makanya teman-teman di Jawa Tengah kayak Pak Gatot gitu ya. Itu juga bersama saya dulu satu bagian juga Pak Gatot itu. Ada Pak Gatot nggak di sini hari ini? Ada Pak Budi ya di sini ya? Ya, Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tahu nggak kenapa saya memberi judulnya The Power of Words ya? Kata-kata. Kira-kira teman-teman ada ini nggak? Kenapa gitu? Ada nggak pendapat? Coba saya pengen tahu. Ada yang mau memberikan pendapat? mungkin ini Bu, untuk dari host dulu ya mungkin ya Bu ya, nanti Ah, teman-teman bisa. Dari mungkin kata-kata the power of word ini kan bagi saya kemarin saya tuh melihat video Bu, di YouTube Bu. Itu ada seorang pengemis yang lalu lalang ya, ada orang lalu lalang itu tidak ngasih satupun. Di situ tertuliskan bahwa saya buta, begitu Bu. Lalu di video tersebut itu ada yang lewat, dia mengganti tulisannya dengan hari ini begitu indah, tetapi saya tidak bisa melihat. Mungkin arti yang saya bisa dapat itu sebuah kata-kata yang sebenarnya simpel, tapi maknanya sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin seperti itu. ya. Ya artinya kan mempengaruhi orang lain ya. Kata-kata itu mampu Iya, mengubah diri kita, orang lain, dan mungkin juga akan mempengaruhi dunia itu. Nanti kita lihat cerita di Bali ini. Jadi ini saya share dulu ya. Saya sudah kelihatan belum Mas? sudah Bu, sudah Bu. Oke. Jadi kira-kira 2013. Jadi dulu saya itu termasuk orang yang hobi baca ya dulunya ya teman-teman ya. Sekarang baca juga, tapi udah nggak seperti intensif dulu. Saya ingat kata-kata ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya menuliskan ini berdasarkan pengalaman. Karena sudah agak lama ya. Kemudian akhirnya saya cari beberapa referensi. Nah, beberapa hal itu banyak mempengaruhi kehidupan saya. Nah, ini saya mau sharing. Jadi, saya nggak akan terlalu teoritis ya, Mas Fajar ya. Tapi saya sharing lebih banyak pengalaman, nggak panjang-panjang lah. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat karena kalau ilmu itu di-sharing, maka dia memberikan manfaat yang lebih buat orang lain gitu ya. Amin, amin Bu, amin. Oke. Nah, ini udah jalan ya. Udah terlihat dia bergerak nggak air itu? Sudah Bu, sudah. Ya. Nah, ini kenapa saya mengambil tema ini karena kata-kata yang kita ucapkan itu bagaikan air. Jadi kalau filosofi air itu kan dia menempati wadah berbentuk gelas gitu ya, maka dia akan menjadi seperti gelas. Begitu pula dia memasuki wadah yang lain, dia akan mengikuti bentuk itu. Dan air itu kan lentur ya, lentur. Nah kata-kata kita itu juga seperti itu. Bisa lentur, bisa berubah bentuk, bisa berubah makna, bisa dimaknai yang berbeda oleh orang lain gitu. Maksudnya kita A, orang lain bisa memaknai berbeda. Nah, dari kata-kata inilah kita sebenarnya bisa kita tata, di mana dengan kata-kata itu akan membantu bagaimana kita menjalani hidup kalau menurut saya ya. Oke, ini saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini saya tadi malam gitu ya, tadi malam menyiapkan materi ini saya mengambil untuk penjelasan tentang kata-kata ini dari 4 perspektif. Ini kebetulan saya dapat pengaruh kata-kata terhadap banyak hal gitu ya. Ini siapa, ada yang tahu nggak ini gambar ini tentang siapa? Kalau ada yang tahu langsung aja jawab, nggak apa-apa ya, nggak usah tunjuk tangan lah gitu. Ada yang tahu? Ini namanya Napoleon, Bu. Yes, nah Napoleon. Napoleon itu kan penguasa pada zamannya ya, super power lah. Mungkin kalau zaman sekarang itu ya kayak presiden Amerika lah ya, cukup berpengaruh, atau Xi Jinping gitu ya di Cina. Nah ini ada kisah yang sering menjadi rujukan bagaimana pengaruh kata-kata dapat mempengaruhi banyak hal. Nah ini kisahnya itu dulu di tahun ini ya 1800-an. Napoleon itu rencananya mau melepaskan 1.200 tentara Turki. Pada saat itu Prancis masih menjadi penguasa Eropa ya, memenangkan ini. Nah, ini mohon maaf ya, ada kata-kata mungkin yang nggak nyaman gitu ya.
Napoleon tuh batuk gitu. Pada saat itu Napoleon batuk, dia mengucapkan kata-kata ini. Ini bahasa Prancisnya. Saya tadi malam cari gimana sih bunyinya, saya penasaran juga. Nah, ini kita dengar ya teman-teman, kata-katanya pada saat dia batuk tuh dia ngomong ini sebenarnya. Nah, ini saya gini. Kemudian si jenderal yang dekat dengan dia menangkapnya seperti ini. Tulisannya mirip-mirip ya, tapi ternyata maknanya berbeda. Kita dengerin ya. Nah, setelah saya dengar-dengar pantasan bisa jadi salah ya, karena mirip-mirip ya. X di Prancis dengan S itu bentuk hurufnya berbeda. Dan apa yang terjadi? Nah, akhirnya tentara Turki yang tadi mau dilepaskan sama jenderal itu dibunuh. Begitu dahsyatnya sebuah kata-kata. Ini nilai historisnya adalah hati-hatilah dengan kata-kata kita ya, atau ketika kita menerima, kita juga harus berhati-hati. Nah, di samping itu juga ini ada riset tentang kekuatan kata-kata. Ini berdasarkan penelitian perilaku sosial. Yang melakukannya itu seorang psikolog sosial namanya John Brach dari Yale University. Nah, ini tugasnya ini. Aku mah boleh ikut. Gimana? Lanjut Bu, itu tadi cuma kepencet Bu. Oh, kepencet. Oke. Nah, ini tugasnya mahasiswa diberi serangkaian kata-kata ketika akan mengambil soal ujian. Jadi zaman dulu soal ujian ke online ya. Jadi harus datang dari rumahnya mahasiswa itu ke kantornya. Diberilah kata-kata. Lalu dibagilah dua kelompok, grup A. Nah, grup A ini dikasih kata-kata yang bernada melemahkan seperti tua, lambat, pikun, capek gitu. Sementara grup B itu adalah kelompok yang diberikan kata-kata yang lebih positif seperti gembira, semangat, muda, bergelora. Nah, seperti itu. Menurut teman-teman kira-kira dampaknya apa nih dari kedua grup ini? Coba saya minta siapapun boleh ya. Hasilnya seperti apa kira-kira? Punya gambaran enggak? Mungkin bisa di back dulu Bu, teman-teman belum lihat tadi. Ya, oke. Ini ada dua kelompok nih. Saya kasih Mas Fajar kata-kata tua, lambat, pikun, capek. Nanti ada teman-teman lain saya kasih kata gembira, semangat, muda. Kira-kira teman-teman bisa menebak nggak nih? Bagaimana mahasiswa itu ketika sampai di ruang dosen untuk mengambil itu? Apa yang terjadi? Kira-kira kebayang nggak? Sudah ada bayangan ini Bu. Nah, ya, sekarang kita lihat hasilnya. Nanti sama nggak dengan pikiran teman-teman? Hasilnya adalah tereng, nggak ada lagu. Grup A berjalan relatif lebih lambat dari mahasiswa yang lain. Karena tadi dikasih kata tua, lambat, pikun, dia bikin kata-katanya itu ikuti irama itu. Tua, pikun, gimana sih? Jadi mikir gitu ya. Kemudian yang kedua, grup B. Yang tadi kata muda, semangat, itu ternyata berjalannya lebih antusias dan lebih cepat. Nah, ini contoh hasil riset perilaku sosial ya. Nah, kesimpulannya ini, ternyata kata-kata dan kalimat itu berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang. Nah, termasuk kita. Ketika kita bangun tidur, kita membayangkan hari itu suram, bisa jadi 24 jam ke depan, hari itu suram. Tapi kalau kita berkata-kata, hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan, itu pasti hasilnya akan berbeda. Ini dari perspektif riset psikologi sosial ya. Nah, yang ketiga, dari penelitian Bapak Profesor Masaru ini, mungkin juga udah sering dibaca ini teori lama ini, keajaiban air gitu ya, the miracle of water ya. Kemudian, nah ini risetnya begini, dia menyediakan 2 gelas, gelas A diberi kalimat yang negatif, kemudian gelas B. Nah, setelah diberikan kalimat negatif, dia melakukan melihat dengan dengan mikroskop mungkin kristal air tampak hancur dan rusak. Di gelas B, air yang dipegang diberi energi positif dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini beberapa lagu, misalnya lagunya juga nyaman gitu, enak. Nah, hasilnya kristal air itu tampak bagus. Nah, ini saya cari bentuk airnya kan, ternyata benar. Coba bisa dilihat ya. Bentuk air itu kalau dilihat dari mikroskop
ketika dia diucapkan kata-kata yang jelek nih, I will kill you, bentuk airnya begini. Tapi ketika dikasih love, bentuk kristal airnya begini. Nah, dia mencontohkan dengan lagu Imagine yang ada yang terkenal ya, lagunya John Lennon, lalu Mozart Symphony, lalu ada kata-kata thank you, gitu ya. Nah, ini menggambarkan, ini Fujiwara saya nggak tahu, mungkin orang sebelum berdoa, setelah dia berdoa, kristal airnya itu menjadi bagus. Nah, inilah hasilnya ya. Bagaimana kata-kata itu ternyata juga mempengaruhi kristal air gitu ya. Nah, penelitian keempat ini sebenarnya perspektif agama, maaf, bukan penelitian, tapi saya lihat juga perspektif agama. Di dalam agama sering sekali kita mendengar agar menjaga lisan gitu ya. Nah, kemudian sering sekali kita lihat, nanti kalau teman-teman tulis saja lisan nasibmu gitu ya, ternyata lisan itu bisa menentukan nasib. Nah, dari 4 perspektif ini saya berkesimpulan bahwa kata-kata kita itu akan mempengaruhi hasil kita, apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya nggak sengaja ya, beberapa minggu yang lalu tuh saya dapat video ini dari Instagram ya, nanti saya share, saya lihatin. Almost happy. Come on. Dia di sini mengerang, nggak kuat. See yourself in your mind making it. Say the following words. I'm powerful. I'm fearless. I'm unstoppable. I'm incredible. I'm fast. I'm strong. I can do it. See yourself getting all the way up right now. Visualize it, and as soon as you're ready, you go, and you give it 100%. As soon as you're ready, you go. Come on, get it. There you freaking go. Yes. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita pikirkan, kemudian kita visualkan menjadi kata-kata, dan itu didengar telinga kita, dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan sukses, kita akan berhasil, ternyata berpengaruh. Karena kalau kita lihat tubuh kita ini kan berapa persen ya? Berapa persen sih air dalam diri kita ini? 80% mungkin ya, Mas Fajar ya? Betul, Bu. Ya, 80%. Artinya kalau kita orangnya positive thinking, kata-katanya baik, otomatis akan mempengaruhi kita hari itu seperti apa. Nah, kira-kira itu ya Mas Fajar untuk sesi pertamanya. Sorry, saya lanjutin di slide berikutnya. Nah, kesimpulannya ya dari teorinya, ini saya baru bicara teori bahwa ubahlah kata-katamu, maka hidupmu bisa berubah. Nah, kesimpulan saya begitu. Nah, demikian Mas Fajar, dari paparan materinya dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Atau Mas Fajar dulu. Terima kasih Bu Wanca atas LTV-nya pada sore hari ini ya. Sungguh-sungguh sangat menginspirasi pada kita semua. Bahwasanya kata-kata itu lebih memberikan sesuatu mana yang lebih, bukan hanya sebagai komunikasi saja ya Bu, seperti itu ya. Betul. Baik, sebelum kita lanjut ditanya jawab Bu, mungkin dari Pak Hendra ada yang mau disampaikan Pak. Monggo Pak Hendra. Terima kasih Mas Fajar. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Bu Panca, Mbak Panca. Yeah. Dulu saat saya masih di DTT, ketika ke Semarang ketemu dengan Mas Zamzami. Dulu masih di Johar dulu. Iya, Johar ya. Iya. Oke, ini materinya sangat menarik. Itu benar seperti yang disampaikan tadi Mas Fajar bahwa sangat menginspirasi ya. Ternyata dari sebuah kata-kata yang tiap kita itu tiap hari itu mengeluarkan sekian banyak kata gitu ya. Ya. Mungkin selama ini kita nggak kepikiran bahwa kata-kata kita itu lebih dari sekedar
membawa pesan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi lebih dari sekedar konten apa yang ada di dalam kata-kata itu, gitu ya. Nah, ini cukup menarik. Mudah-mudahan nanti di berikutnya Mbak Panca, Bu Panca bisa menyajikan lebih banyak lagi ini. Jadi penjelasan dari The Power of Words ini, sekaligus mungkin kalau memungkinkan nanti ada kaitannya dengan bagaimana sih ini dibawa ke lingkup kerjaan kita, ya. Karena di dalam pekerjaan kita pun kita juga bersama dengan banyak kata-kata, gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan kata-kata kita ke pasukan kita, kemudian juga bagaimana kita menyampaikan kata-kata yang tepat ke atasan kita sehingga impact-nya positif, gitu. Kan tidak harus mungkin ke pasukan kita dengan kata-kata yang menakut-nakuti, gitu ya. Karena bisa jadi mungkin menakut-nakuti, bisa jadi mungkin efektif, tapi mungkin untuk long term-nya itu kurang efektif. Gitu. Nah, mudah-mudahan Bu Panca bisa sampaikan ini nanti. Terima kasih Bu Panca. Ya, betul sekali Mas Hendra. Ada pertanyaan dulu dari yang lain? Silakan. Dari host dulu aja Bu untuk pertanyaannya. Sambil menunggu teman-teman nih kayaknya udah pada antri nih Bu untuk bertanya. Iya. Ini tadi Bu, meneruskan dari Pak Hendra ya Bu, itu tadi ada kata-kata gimana kita mengimplementasikan seorang leader ya Bu untuk menyampaikan ke atasan atau ke bawahan itu dengan kata-kata yang sesuai dengan waktu itu mood kita pada waktu itu atau bagaimana begitu Bu, untuk menyampaikan ke atasan juga ke bawahan. Kan kadang-kadang kita ke bawah mood Bu, pada waktu dimarahin dan pada waktu kita bahagia juga pada waktu kita kecewa itu kadang-kadang itu tersalurkan Bu pada waktu kita ngelit itu Bu, seperti itu Bu. Betul. Jadi memang saya manusia ya, kita semua manusia. Saya juga nggak sempurna kok. Artinya pengetahuan ini kan saya dapat di tahun 2013 ya Mas. 2013 saat membaca sebuah artikel dari Bisnis Indonesia. Saya masih ingat banget itu. Dan saya sadar. Dan itu teorinya ada. Dari agama, dari sejarah sudah membuktikan gitu ya. Mungkin kalau kita nakut-nakuti pasukan tuh nanti kristal air dalam tubuhnya bisa ini ya, jelek gitu ya. Nah jelek gitu akhirnya responnya mungkin akan berbeda. Saya ada slide berikutnya ya untuk menjawab pertanyaan Pak Hendra tadi. Tadi kan gimana caranya gitu kan ya? Gimana caranya ya gitu kan? Kemudian nah ini coba kita perhatikan kata-kata ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan saya kasih 3 kata ini ya. Nah ini ilmunya nggak hanya untuk kita dalam bekerja ya. Kita berkomunikasi dengan orang itu kan lingkupnya luas, ada di lingkungan keluarga, lingkungan profesional, kemudian juga tetangga, komunitas gitu ya. Kata-kata yang diucapkan seseorang itu teman-teman nanti bisa lihat. Setelah ini teman-teman akan lihat bagaimana karakter seseorang itu dilihat dari kata-katanya. Nah ini saya kasih kata-kata ini ya, enggak, belum, mustahil. Kira-kira negatif atau positif ini pertanyaannya? Negatif. Negatif ya, oke negatif. Nah, caranya sederhana sebenarnya. Kata negatif itu bisa menjadi positif tergantung sudut pandang. Melihat sebuah masalah juga begitu. Kayaknya berat, ternyata mungkin itu jadi peluang untuk improvement gitu ya. Nah, ini contoh kata-kata ya yang saya dapat nih. Ini saya nggak nyusun teori sendiri, saya dapat dari sebenarnya ada di internet sih. Ini mungkin tapi sulit. Kira-kira semangatnya gimana? Negatif apa positif nih kesannya? Positif. Ada pendapat lain? Lebih ke 50-50 mungkin ya Bu ya. Aktif itu. Ya. Tapi gimana? Teman-teman rasanya gimana? Ini mungkin tapi sulit. Yang kepikiran di kepala apa? Sulitnya, Bu. Sulitnya Bu. Ya, wes. Cenderung ke negatif. Sekarang Kalau ngomongnya. saya cenderung positif itu, Bu. Kenapa? Yang positif gimana? Sesuatu hal itu
bukannya tidak mungkin kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan, tetapi seberapa besar kemauan kita untuk melakukannya itu. Ya. Jadi Oke. kata-kata ini mungkin tapi sulit, pasti mungkin ada jalan keluarnya walaupun itu sulit. Ya, oke. Sekarang lihat kalimat kedua ya, Mas. Siapa Mas Tomo ya tadi ya? Oke. Ini gimana? Kalimat kedua gimana? Positif. Positif juga, Bu. Lebih positif, Bu. Lebih positif. Lebih positif. Lebih enak mana? Ngucapin satu apa dua? Dua. Yang Kenapa? kedua, Bu. Kalau Aura positifnya yang kedua. Ya, Kalau kenapa? saya lebih enak ngucapin yang pertama. Karena kita memberikan dorongan dulu bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang mungkin kita kerjakan. Tapi untuk mengerjakan itu pasti kita akan kesulitan, dan kesulitan itu nanti kita bersama-sama kita cari pemecahannya. Oke. Kan sama Mas kata-katanya. Cuma nilai rasanya itu loh, Mas. Coba menjamkan mata ya. Kalimat pertama, kedua lebih optimis mana, Mas Tomo? Saya lebih optimis yang pertama. Oh, lebih optimis yang pertama. Terus kalau yang Mbak Ani tadi? Kedua, Nah, kenapa Mbak Ani? masih seperti masih ada harapan gitu. Kalau yang nomor dua. Kalau yang pertama? Sulit, tapi masih ada kemungkinan untuk bisa gitu. Ya. Kalau Lebih nomor dua. enak mana kalau buat Mbak Ani? Nomor dua. Dua. Beda ya, ternyata sama Mas Tomo ya. Ya. Mas Tomo lebih melihat sudut pandang yang pertama. Oke, ini sama sih, mirip-mirip juga. Nah, ini kebayangnya gimana nih? Sulit apa enggak? Sulit, Bu, kalau yang Oke. ini. Oke. Ada yang lain, pendapat yang lain enggak? Enggak ada ya. Sekarang kalimat kedua. Gimana? Lebih optimis kalimat kedua. Lebih enteng yang mana, Mas Tomo? Lebih enteng kalimat kedua. Kedua. Sebenarnya kalimat yang kedua di atas sama kalimat yang kedua itu sama susunannya. Jadi memang sulit sih, tapi mungkin. Nah, otak manusia itu secara alamiah mengajarkan yang terakhir yang diucapkan. Makanya seorang ibu kalau ngomong ke anaknya, misalnya dia bilang jangan berdiri. Kira-kira kalau jadi anak kecil dia yang mikirinya jangan apa berdirinya? Berdiri. Berdiri. Berdiri, Bu. Nah, pasti itu kan. Kenapa nggak langsung ngomong duduk gitu, selesai kan? Duduk anteng ya, cantik gitu kan, selesai kan? Tapi kalau ketika ibu-ibu biasa suka ngomong jangan berdiri, anak tuh masih mikir loh, ini maksudnya apa? Nggak boleh berdiri, aku suruh lari, suruh duduk, suruh ngapain gitu loh. Nah itulah ya, cara menggunakan kata-kata akhirnya mempengaruhi kita dan berinteraksi dengan orang. Ini contoh aja ya teman-teman, artinya sesuatu itu yang nggak mungkin bisa kita lihat mudah gitu, tergantung cara kata-kata itu diproses dalam otak kita. Nah, berdasarkan ini ya, kemudian ini banyak sekali kesalahan berbahasa oleh orang yang profesional, sekolah maupun sehari-hari itu ada 3 hal. Yang pertama tuh ini, sering mengeneralisasi, gitu, menyamaratakan segalanya, seperti segalanya, semuanya. Gitu. Nah ini coba baca ya. Seorang SM, ini saya ngambil case-nya site manager ya. Seorang SM baru saja mengikuti 2 kali FNP, fit and proper untuk menjadi manajer. Kemudian dia berkata, aku gagal ya dalam mengikuti ujian. Padahal dia baru ngikut 2 loh, baru 2. Belum tentu dia gagal kan, tapi dia udah menganggap dunianya tuh gagal gitu. Siapa tahu ada kesempatan ketiga. Nah, kira-kira kalau mengubah ini yang enak seperti apa? Coba, siapa yang mau ini nyobain? Mungkin ada yang pernah punya pengalaman ngikutin fit and proper tapi gagal udah 2 kali, mungkin kira-kira apa? Kata-kata yang mau diucapkan pada dirinya sendiri apa? Mungkin ini, Bu, karena saya juga pernah ikut 2 kali PNT, gagal ya, Bu ya. Ya, Belum beruntung ya. Itu alhamdulillah 2 kali pengalaman yang luar biasa. Nah, itu beda kan, Mas? Beda banget, Bu, itu, Bu. Beda banget.
nilai rasa dalam dada, dalam pikiran kita bedakan. Alhamdulillah udah dikasih kesempatan kayak gitu kan. Wes tahu rasane gitu kan. Betul sekali, Bu. Betul, betul. Gitu. Nah, tapi ada loh yang ngomong gini, ada loh. Aduh, aku gagal gitu kan. Ada. Oke, itu kesalahan berbahasa yang pertama. Generalisasi itu juga akan mempengaruhi cara berpikir ya. Oke, yang kedua. Udah langsung ketiga. Distorsi atau pembelokan makna. Nah, ini gini ya, menyimpulkan sendiri secara keliru. Ini saya kata-katanya saya buat begini. Seorang karyawan membuat proposal. Kita sering ya membuat proposal atau justifikasi kebutuhan lah misalnya. Lalu atasannya berkata, dia nyerahin nih. Ntar deh, nanti tak periksa gitu. Si karyawan tadi menyimpulkan, waduh, jaskepku nggak disetujui proposalku gitu. Apa proposalku jelek ya? Padahal bisa jadi atasannya itu lagi sibuk gitu loh. Nah, kalimat itu mengalami distorsi, padahal belum tentu kejadiannya. Nah, ini juga sering terjadi pada kita. Misalnya ketika ketemu orang, mukanya masem. Kita langsung bilang, waduh, orangnya marah nih sama saya. Padahal belum tentu. Mungkin dia tadi tuh lagi berantem sama istrinya masuk kantor, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah deletion atau penghapusan. Nah, ini contohnya, contoh tadi ya, saya lanjutin. Selesai mengikuti FNP ditanya, gimana presentasimu sama temennya gitu ya. Mas Fajar, presentasimu piye? Terus Mas Fajar jawab, aku di komentari, ditekan, ditanya sana sini sampai nggak bisa jawab. Padahal belum tentu loh. Padahal belum tentu. Penanya itu mungkin bermaksud menggali seluruh potensi yang belum diucapkan oleh peserta FNP agar bisa dia sampaikan. Tujuannya apa? Supaya potensi yang belum dia sampaikan itu bisa tergali. Nah, ini sering kita alami dalam asesmen. Tergantung sudut pandang. Ketika keluar asesmen itu atau FNP itu, ada orang yang berpendapat, aduh aku raiso. Ada yang, insya Allah bisa nih, nggak apa-apa. Yang penting aku udah mengucapkan semua apa yang mau aku sampaikan. Nah, inilah. Nah, ini yang tadi ditanyakan Mas Hendra itu, perbaikan kesalahan berbahasa ini perlu kita lakukan. Intinya kalau saya lihat ya, generalisasi, distorsi, dan deletion ini adalah positive thinking. Jadi melihat sesuatu itu lihat aja di sisi positifnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Monggo rekan-rekan yang mau bertanya nih, ada di generalisasi, distorsi, ada deletion, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya? Ada nggak? Biasanya Mas Rio ini yang sering bertanya. Anteng nih. Oke, ini kalau sambil mikir ya, kali mau bertanya. Atau boleh juga sih ditulis Mas, kalau ada yang malu-malu Mas. Nanti. Ini Bu, ada satu pertanyaan nih datang dari Bro Danang nih Bu, Bro Danang Satria. Izin bertanya Bu Panca, bagaimana cara memberi nasihat agar kata-kata kita bisa diterima dan tidak membuat orang merasa tersakiti oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita? Ya, ini agak berat ini. Nah, ini kalau saya bilang nih agak berat, saya merasa diri saya berat. Padahal belum tentu kan? Oke, kalau pengalaman ya, nanti bisa sharing dari yang lain juga ya. Biasanya pertama, kalau saya ya, ini pengalaman aja ya Mas. Jadi apa yang saya lakukan belum sempurna gitu ya. Melihat dia dalam kondisi apa dulu. Memungkinkan nggak kita ajak, jadi waktunya harus tepat gitu ya. Waktu dan suasana hatinya dicari dia yang paling enak. Kapan? Misalnya dia sore hari lebih santai. Jangan nasihati saat orang lagi hektik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa klarifikasi dulu. Misalnya dia sering berbuat salah. Misalnya orangnya telatan ya. Tak perhatiin dirimu kok sering ini terlambat, ada apa? Apa ada masalah di rumah atau apa gitu. Nah, nanti kan keluarlah kata-kata dia. Oh, aku lagi ada masalah, misalnya lagi banyak hutang, anaknya sakit, atau hal lain kita nggak tahu. Nah, dari sana kita bisa masuk tuh. Nah, masuknya itu ya mengambil empati dia dulu. Jadi kita udah tahu masalah orang ya, pain problem dia itu apa sih gitu kan.
oh ternyata dia mungkin butuh bantuan kita atau apa. Nah setelah itu, kalau memang atasan kepada bawahan mungkin dibuat komitmen ya, komitmen bersama. Kira-kira apa ya, biar nggak telat, apa yang bisa dibantu ya, kalau saya begitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Idenya itu datangnya dari dia. Oh, aku ini Bu, misalnya 1 minggu ini izin ya, terlambat jam hadir rapatnya jam 8.30 karena saya kalau pagi itu istri saya kan sakit tuh, jadi saya ngurusin anak saya. Jadi kalau bisa diusahakan idenya itu dari dia, gitu. Usulannya itu dari dia, sehingga dia tidak merasa digurui bahwa itu memang datangnya dari dia. Itu kira-kira Mas Fajar. Baik Bu Panca. Berarti kita memberikan kesempatan pada orang tersebut ya untuk memberikan koreksi untuk dirinya sendiri, betul begitu ya Bu? Ya, betul. Jadi akhirnya dia sadar memang dia salah gitu ya. Dan kesalahan itu dia berjanji untuk memperbaiki dari diri dia. Kalau kan tidak banyak orang yang mau digurui, kita nggak mau digurui gitu ya. Biasanya apalagi anak-anak sekarang ya, Gen Z, Gen Y gitu ya, itu kan tidak mau digurui. Orang tua walaupun selisih 20 tahun dianggapnya sama gitu kan. Dianggapnya kita harus bisa menyesuaikan. Nah, artinya mau sama anak-anak, sama siapa aja kita akhirnya berusaha menggunakan bahasa-bahasa pada generasi tersebut. Itu, Mas Fajar. Siap. Wah, terima kasih Bu Panca. Untuk rekan-rekan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Masih kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Sambil Monggo. jalan aja ya. Kalau ada pertanyaan nanti lagi ya. Oke, ini tadi ya. Tadi kan ada 3 tuh, generalisasi, deletion, dan penghapus generalisasi. Tadi saya ulangi lagi ya. Generalisasi, pembelokan makna, distorsi, deletion. Ini kan sebenarnya kesalahpahaman semua ya. Nah, coba lihat kata-kata ini. Banyak kebenaran atau fakta yang tidak dapat kita tangkap atau kita salah mengerti. Nah, sarannya ini. Klarifikasi tadi. Yang saya sampaikan tadi, jawaban siapa, pertanyaan siapa Mas tadi? Mas Fajar? Berusahalah untuk melakukan klarifikasi apakah kata-kata kita ini udah benar atau pada orang lain. Kadang saya begini, saya kadang juga ya namanya orang ya kan moodnya itu pasti ada. Kadang-kadang saya mau ngeluarin kata-kata gini ya, sebelum saya sampaikan, saya biasanya minta pendapat orang lain. Orang lain yang kita percayai lah. Kalau aku ngomong gini ke si A gitu, kira-kira dia tersinggung nggak ya? Jadi ada compare dulu sebelum menyatakan. Itu Mas Fajar. Siap. Tadi pertanyaan dari Bro Danang Bu, dari rekan SMFA Solo Bu. Ya. Pertanyaannya apa Mas? Bu, untuk yang pertanyaan yang tadi Bu, sudah dijawab Bu, sama Ya. yang tentang kata-kata keluar dari mulut tadi Bu, yang istilahnya itu kita menasihati orang biar orangnya itu sendiri yang istilahnya memberikan feedback ke kita bahwasanya dia melakukan koreksi untuk dirinya sendiri. Ya, itu rasanya akan lebih powerful kan? Betul sekali Bu, itu Bu. Atau Mas Danangnya yang bertanya gimana? Ya Bu, sudah jelas Bu. Jadi kan kadang kalau kita memberi nasihat itu malah dianggapnya itu malah sesuatu yang negatif itu Bu. Ya. Padahal kita sudah berusaha memilih kata-kata yang ini kalau saya sampaikan dia nanti ngerasa nggak enak atau bisa nerima nggak ya kayak gitu. Sebenarnya sudah kita pikirkan, cuman setelah disampaikan tetap masih seperti tidak diterima gitu. Ya. Orang memang kalau dikasih tahu kesalahannya kadang nggak suka sih Mas. Iya Bu. Jadi makanya coba pakai pendekatan yang tadi, nanya gitu toh. Permasalahan dia itu apa sih sebenarnya? Kalau bisa dia sendiri yang ngasih solusi gitu loh. Siap. Cobain. Ya. Resepnya itu nggak ada yang satu, maksud saya bisa jadi apa yang saya sampaikan ini belum tentu juga nanti Mas Danang pakai itu benar loh. Ini kan berdasarkan pengalaman saja ya. Kayak gitu. Oke. Nah ini saya lanjutin lagi ya Mas, izin Mas Fajar. Nah, ini pengalaman juga ya.
Coba diinget-inget ya. Kalau bangun tidur. Jadi seharian kita sangat tergantung waktu kita bangun. Nah, apakah kata-kata yang kamu ucapkan 30 menit setelah kamu bangun? Nah, itu macam-macam tuh orang-orang. Biasanya itu akan mempengaruhi kamu 24 jam berikutnya. Misalnya, aku hari ini udah akan mengerjain A, B, C, D. Nanti ini mau ini. Biasanya kita udah punya bayangan begitu ya. Itu akan pengaruhi. Tapi begitu bangun tidur, kita mengucapkan kata-kata yang salah, ya seharian itu bisa nggak mood loh, ya kan? Nah, kenapa? Karena ada poin 2 ini, ada makna psikologis kata-kata yang kita gunakan setiap hari. Ini coba ya, ini tadi yang saya sampaikan ya. Bedakanlah kata-kata ini. Ini hari yang menyebalkan. Ah, hari ini nyebelin gitu kan. Males banget aku berangkat ke kantor gitu ya. Itu kata-kata yang pertama. Sama dengan hari yang ini. Padahal sama-sama nyebelin loh, tapi dia, wah ini targetnya menantang ini. Sama orang, waduh sebel aku kayak target terus, tambah terus. Sama kata-kata, wah ini targetnya menantang nih, aku pasti bisa. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ada komen? Bisa dilanjut dulu, Bu. Lanjut ya. Oke ya. Lanjut ya. Saya kelewatan ya. Jadi kalau peribahasanya gitu ya. Change your words. Words itu kata-kata ya, akan mengubah duniamu. Change your word. Mirip-mirip sih. Sama tadi kata-kata Indonesia. Ubah kata-katamu, maka kamu akan bisa mengubah dunia. Nah, kira-kira itu. Nah, saya ada untuk keseharian teman-teman ya di Telkom Akses ya. Tadi kan ini menjawab sekaligus Pak Hendra ya. Professional Life Warrior Access itu mau seperti apa? Kaitannya dengan ini ya. Nah, saya juga ini mungkin teman-teman udah pernah baca ya. Nah, baca kira-kira begini. Tadi cerita bangun tidur tadi. Tolong posisikan diri kita, diri Anda semua gitu ya. Anda mau di posisi mana? Tangga paling bawah ini, saya tidak ingin melakukan apapun. Naik lagi, saya nggak bisa. Naik tangga ketiga, saya ingin mencoba melakukannya. Yang keempat, bagaimana saya melakukannya. Yang kelima, saya akan mencoba melakukannya. Keenam, saya bisa. Yang keenam, saya berhasil melakukannya. Nah, posisi ini sangat tergantung teman-teman ya, hari ke hari ya. Biasanya orang-orang sukses itu, dia udah mendekati sebelum bintang itu loh. Dia udah mendekati sebelum bintang. Saya akan mencoba, saya bisa. Ini dia nggak posisi nggak bisa loh, aku nggak bisa, beda. Saya akan coba. Misalnya saya ngasih tugas ya ke tim saya, ini bisa nggak? Kamu paham nggak? Saya coba Bu, insya Allah saya bisa. Nah itu udah beda dengan orang, aduh kok kayaknya sulit ya Bu, gimana ya? Itu beda banget itu. Cara saya berinteraksi dengan tim saya akan ditentukan dari apa yang jawaban dia, gitu loh. Nah teman-teman kan ini calon pemimpin ya. Nah ini coba diperhatikan seperti ini. Nanti kalau punya timnya dilihat karakternya. Tadi yang seperti saya ceritakan gaya bicaranya seperti apa, itu kan menunjukkan posisi dia. Tugas teman-teman sebagai leader adalah membentuk dia menjadi orang-orang yang positif, yang baik, sehingga nanti akan menjadi kader yang kelak akan menggantikan posisi teman-teman. Jika teman-teman saat ini sebagai manajer, maka SM-nya. SM nanti punya tim leader punya tim teknisi. Itu akan kelihatan dan bisa kelihatan. Dulu waktu saya ngetes fit and proper manager gitu ya, pertama-tama saya belum punya gambaran. Lama-lama dari 10 menit jatah dia itu, 2 menit, 3 menit itu saya udah bisa membayangkan karakter orang ini. Ya itu kenapa? Dari mana? Dari iterasi yang terus-menerus, dari ratusan kali mewawancarai orang, akhirnya orang bisa paham karakternya. Nah teman-teman juga gitu kan, ratusan interaksi dengan timnya setiap hari akhirnya tahu, oh aku harus begini, sama si ini harus begini, dan itu beda-beda. Nah ini untuk professional life ya. Kemudian tadi yang saya bilang, setelah kita tahu menentukan posisi kita, ini coba renungkan kata-kata ini. Saya juga dapat dari internet nih, alasan dibalik kegagalan. Bila Anda mencari alasan untuk sebuah kegagalan, Anda bisa temukan berjuta-juta, mudah. Namun alasan tetap alasan. Ia tak akan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan.
Oleh karena itu, rekan-rekan Telkom Akses yang menjadi calon pemimpin ini, gunakan the power of word, kata-kata Anda untuk menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, dan meninggalkan alasan, karena alasan tidak akan membuat kita menjadi lebih maju, tapi selalu mencari kata-kata yang bisa membuka peluang, kita akan lebih maju, lebih baik dari hari ke hari. Nah, kurang lebihnya begitu, Mas Fajar, dari saya. Saya ada video ya, video terakhirnya ada 2 video. Ini saya juga terapkan di tim saya ya. Ada istilah 4R. R yang pertama adalah respon. Nah, ini kita hidup di dunia virtual ya. Hari ini tuh saya, kantor saya lockdown. Tim saya 13 orang tuh saya minta WFH karena udah banyak yang kena Omikron gitu ya. Jadi apa yang bisa dinilai? Ini kan interaksi udah 2 tahun. Bagaimana saya menilai orang lain itu dari responnya di WA. Jadi kata-kata kita ini sekarang terletak di jari kita. Nah, ketika misalnya Pak Budi Stiono ya selaku GM itu mengucapkan semangat pagi gitu, nanti bisa kelihatan tuh siapa yang respon, siapa yang enggak. Biasanya orangnya itu aja. Oh, ini selalu respon paling cepat. Ini responnya lambat tapi respon. Ada yang enggak respon, enggak terdengar suaranya. Nah, itu nggak bagus, teman-teman, untuk karir ya. Apalagi sekarang kita di dunia digital. Yang kedua, report. Report itu adalah ketika teman-teman udah punya satu job dalam 1 hari, baik diminta atau tidak, itu report. Aku hari ini ngapain gitu loh. Setidaknya itu membuat kita punya goal rencana kerja di pagi hari, sore sampein. Misalnya gini, selamat pagi Pak Budi, hari ini saya akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sore nanti lapor, sore Pak Budi, hari ini pekerjaan yang saya janjikan sudah selesai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perlu follow up sehingga nanti di hari besok akan kita update lagi. Itu yang namanya Pak Budi, pasti seneng banget. Dia nggak perlu bertanya, dapat informasinya, dan dia tahu siapa yang memberi informasi dan report yang paling lengkap. Yang ketiga, respect. Ketika kita mereport, merespon, kita memberikan respect. Respect itu apa ya? Kepedulian, menghormati orang lain. Ujungnya yang keempat adalah recognize, artinya itu dikenal. Nah, jadi nggak usah lagi nggak usah lagi fit on proper pun sebenarnya seorang pimpinan itu udah bisa membedakan mana timnya yang terbaik, udah dia pilih-pilih dalam kepalanya ya. Jadi sekarang silakan teman-teman mau memposisikan dirinya di mana di hadapan atasannya, rekan kerjanya, karena itu nanti di saat penilaian itu akan sangat mempengaruhi. Saya melihat nih, saya kemarin saya menganalisa data di tim saya. Kenapa ya? Menurut saya si A itu bagus ke saya. Tapi dia dinilai oleh timnya dan atasannya, manajernya itu negatif gitu, nggak bagus. Saya tanya sambil ngobrol. Akhirnya saya tahu bahwa dia hanya respon ke saya, tidak respon kepada temannya, kepada manajernya. Sehingga pada saat penilaian dia nggak direcognize, tidak dihargai, nggak dikenalin, dan tidak menjadi top number 1 top of mind gitu loh. Kalau brand itu ada survei top of mind yang ada di dalam pikiran. Misalnya kalau kita ditanya kira-kira mobil yang kamu ingat mobil apa? Coba Mas Fajar, yang kamu ingat mobil apa Mas Fajar? VW, Bu. VW. Karena pasti kamu senang VW kan? Dalam benakmu tuh itu. Betul. Terus tadi yang tanya siapa ya? Mbak siapa tadi? Aileen. Kok jadi lupa aku? Mbak Ani, Bu. Mbak Ani. Kok jadi Aileen? Mbak Alin, apa yang paling diingat tentang merek baju Mbak Alin? Halo, iya Bu. Baju Mbak Ani yang paling ingat baju merek apa? Nevada, Bu. Nevada. Pasti punya anak kecil ini karena beli baju Nevadanya bagus tapi harganya terjangkau gitu kan, kualitasnya. Yes. Ibu-ibu soalnya merek Matahari ya, jadi itu direcognize. Sama kita juga harus membranding, membungkus diri kita itu dari apa? Dari kata-kata kita. Kalau sekarang tambah jari lah ya, tambah jari kita. Nah ini terakhir sebelum diakhiri, ini kalau di video ini bilangnya 7 step, tapi saya menangkapnya hanya 5 step. Teman-teman nanti dengerin ya. Ini bahasa Inggris tapi saya terjemahkan. Ini namanya Brian Tracy. Nanti teman-teman bisa cari juga ya. Take a clean sheet of paper and write down goals in today's date, and then write down 10 goals that you would like to accomplish in the next 12 months.
and write them in the present tense. And just write down, I earn, I achieve, I drive such and such a car, I own, whatever it happens to be, and you follow the 7 steps. Write it down, set a deadline, make a list of everything you have to do to accomplish it, organize the list into a checklist, take action, and then do something every day. You'll all be rich. Nothing can stop you but yourself. Nah, itu ya. Nggak ada yang bisa menghentikan Anda akan menjadi orang yang kaya. Kaya itu nggak harta ya, maksudnya kepribadian Anda akan semakin kaya, diri Anda semakin berkembang, kayak gitu ya. Karena kalau menjadi kaya itu kan rezeki dari Allah ya, berkelimpahan harta ya. Tapi kaya hati itu adalah pilihan dari kita, tergantung kita. Tapi kaya harta itu sangat tergantung kuasa Allah, dari usaha-usaha ikhtiar kita yang lakukan. Nah, coba biasakan tuh nulis setiap hari, mau hari ini mau ngerjain apa, itu terus gitu. Nanti konsistensi itu akan secara jangka panjang. Saya kerja udah 25 tahun gitu ya. Kebiasaan saya dari dulu tuh suka nulis tuh apa yang mau saya kerjain hari ini. Saya bahkan nggak bisa tidur kalau saya belum menuliskan. Aku pengen nulis, sudah setelah saya tuliskan saya tidur. Besok pagi itu masalah-masalah pun ketemu solusinya. Kadang ada persoalan yang nggak bisa dipecahkan hari itu, saya tulis, saya tinggalkan tidur, saya bangun, otak saya memproses. Pagi harinya, hari berikutnya, solusi untuk yang saya tuliskan itu dihadirkan Allah begitu saja, dan saya bisa sendiri. Ternyata ada penelitian tentang otak ya, tentang itu dari kata-kata kita. Kata-kata kita itu kita tuliskan gitu ya, aku mau ini, tapi nggak ngerti gimana caranya. Itulah maksudnya, maknanya ini ya. Kalau perilaku kita udah konsisten seperti itu, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, dari saya materinya sih sampai di sini saja ya. Terakhir. Nah, kira-kira dari saya demikian, Mas Fajar. Kalau masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Terus berkarya meski tak ada manusia yang melihatnya. Always the best, selalu menjadi yang terbaik. Kalau kamu sudah menjadi yang terbaik, orang akan mencari. Tidak kita harus mencari, orang akan mencari. Oke, terima kasih Mas Fajar, monggo. Ya, terima kasih Bu Panca atas LTV-nya pada sore hari ini. Sungguh-sungguh luar biasa ya. Tadi mulai dari kekuatan kata hingga sampai kita harus membuat deadline untuk diri kita sendiri, target diri kita sendiri, sehingga apa yang nanti kita sajikan untuk besok pagi itu sudah terekam oleh otak kita. Dan begitu juga pada waktu pagi harinya kita mau melakukan kegiatan 24 jam ke depan itu, apa yang harus mindset kita awal itu membawa kita ke 24 jam berikutnya. Baik rekan-rekan, sebelum masih ada waktu 7 menit ini, waktu yang disajikan untuk LTV sore ini. Masih ada yang bertanya? Kalau yang mau bertanya silakan open mic, atau kalau masih malu-malu bisa chat juga, nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Monggo, masih ditunggu rekan-rekan. Izin Mas Fajar, Mbak Panca, Bu Panca. Ya, Mas Hendra. Ini mungkin agak keluar dari topik, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi terkait dengan Bu Panca sebagai orang HO. Jadi gini, Bu Panca kan beberapa kali kan ikut menjadi penguji di FNP teman-teman Jawa Tengah itu ya. Iya. Nah, mungkin bisa sharing ke kita. Jadi mungkin apa yang menjadi catatan-catatan kekurangan teman-teman yang belum berhasil. Kemudian mungkin saran-saran untuk teman-teman yang di sini supaya berikutnya kita punya persiapan yang lebih bagus untuk setiap kali ada event FNP untuk teman-teman ini. Terima kasih Bu Panca. Baik, Mas Hendra, rekan-rekan. Jadi saya itu kayaknya udah lebih dari 120-an ya orang saya wawancarai gitu ya. Kesimpulan saya itu satu ya, biasanya tidak mempersiapkan dengan baik gitu ya, sehingga apa yang dibuat, yang diucapkan itu tidak terlihat terstruktur, Mas Hendra. Tidak terlihat terstruktur, kayak agak kagetan kalau ditanya ini nggak paham. Kemudian yang kedua adalah pemahaman akan target posisi yang akan dipangku gitu ya, posisi yang akan dituju job targetnya. Jadi dia tidak memiliki pemahaman secara lengkap, jadi sepotong-sepotong. Misalnya saya contohin gini,
Tadi kalau yang nggak prepare tadi udah paham lah ya. Nggak prepare itu tidak bisa kekurangan waktu dijadiin alasan. Anda sama-sama menerima informasi misalnya bertiga, tapi kenapa si A bisa, si B enggak, si C enggak? Itu karena saya lihat tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi pejabat yang lebih tinggi, misal SM menjadi manajer. Tidak pernah di benaknya memiliki cita-cita mungkin atau keinginan mungkin atau sudah ada tapi tidak mempersiapkan. Makanya dia nggak siap. Kalau orang siap, kapan aja dia bisa dan dia udah punya gambaran. Itu caranya diimprove dengan mulai sekarang nih ya, misalnya menduduki satu manajer. Kalau punya cita-cita mau jadi manajer A gitu ya, manajer operation atau konstruksi. Tahu dulu tuh kerjaannya manajer tuh apa sih gitu kan. Caranya gimana? Amati kerjaan manajer, amati atasan. Oh, gitu yang dilakukan. Lalu mulai terlibat dalam problem-problem harian. Terlibat tuh nggak harus terlibat banget sih. Maksudnya tahulah, oh di operation tuh isunya lagi nih. Di konstruksi isunya lagi nih, di SDI atau di bagian HCM atau bagian share service isunya itu. Nah, kalau udah tahu kan minimal ngobrol. Jadi kalau ngobrol sekarang jangan sekedar ngobrol ngomongin orang, ngobrol masalahmu di HCM itu apa sih yang dikerjain apa sih gitu. Lama-lama nambah. Artinya kita siap karena kita mempersiapkan, lalu kita mulai membangun jaringan. Dengan kita membangun jaringan itu kita jadi banyak tahu permasalahan di keuangan, di HCM, share service, procurement, inventory, konstruksi, operation. Akhirnya memiliki pengalaman yang lengkap gitu ya, tergantung posisinya nanti. Mau di posisi apa? Prioritasnya dari situ aja dulu. Nah, kalau dia udah tahu, udah paham apa yang ada di pikiran dia, oh, Pak lihat-lihat itu konstruksi itu isunya ini, kayaknya nih solusinya harus gini-gini. Jadi udah menjadi thinker, harus sudah menjadi thinker. Nah, itu yang pertama nggak siap. Yang kedua nggak siap tadi. Yang kedua mungkin teman-teman cara bicara. Oh ya, komunikasi. Tadi nggak siap ya. Ini komunikasi. Kadang ada orang yang saya akui dia jago, selalu high achiever, tapi dia nggak terbiasa ngomong. Nah, kayak gini ini sebenarnya saya juga tahu siapa yang suka ngomong, saya enggak gitu ya. Jangan malu, tanya-tanya aja. Kalau nggak ngerti, nggak akan ada orang yang mentertawakan kita, yakinlah. Karena jadi gini, kadang di kelas ada orang yang suka bertanya, bukan dia mau sok jago jadi pinter, tapi dia bertanya karena memang dia nggak tahu. Ketika dia bertanya, mungkin pertanyaan dia bisa dimanfaatkan orang lain yang juga sebenarnya nggak tahu, tapi pengen tahu gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Komunikasi, latihan. Komunikasi itu nggak ada yang instan, semua dilatih. Saya itu ya, sama Mas Hendra kan satu alumni yang Sendra ya. Iya. Kuliah itu ya bisa dikatakan hampir nggak pernah ngomong loh. Nggak pernah ngomong, saya diem sekali gitu kan. Nggak pernah ngomong, nggak bisa ngomong, takut ngomong malah. Tambahin semua itu lengkap. Tapi saya ngerjain tugas bisa. Saya sempat berubah ketika orang yang ngerjain tugas tekun rajin, yang menikmati hasilnya adalah orang yang bisa menyampaikan materi itu dengan komunikasi yang baik kepada dosen. Jadi dalam satu tim itu akhirnya yang dapat nilai A dia, karena dia yang ngomong. Padahal si A tadi tidak berkontribusi, malah dia cuma tinggal di akhir saja, tapi dia dapat. Oh, ternyata kuncinya di komunikasi. Belajar untuk berkomunikasi, berlatih. Nggak semua orang yakin saya. Terus ketakutan dalam berkomunikasi pasti selalu ada. Bahkan saya yang udah seumur gini udah lama bekerja, ada saat-saat tertentu pun manusiawi ya. Kadang-kadang nervous juga ketika harus bicara di panggung tertentu, itu masih ada. Tapi dengan seringnya bicara, melatih diri, itu hilang. Nah itu ya, persiapan tidak, pemahaman kurang ya, termasuk itu komunikasi. Oh ini, framework berpikir yang ketiga Mas Hendra. Framework berpikir. Ya. Kita kan kalau di Telkom itu sudah diajarkan ya, cara berpikir tuh mulai dari makro, lalu makro itu secara besar, mungkin kecil-kecil gitu. Atau pemahaman tentang ADO, analisa daerah operasi. Atau strategic situation analysis. Analisa situasi, apa sih problem majornya apa, masalah-masalahnya apa. Nah dari masalah-masalah kan kita punya ruang untuk improvement, menyusun strategi, menyusun program. Program kerja itu kan pada dasarnya adalah menyelesaikan persoalan yang nggak bisa diselesaikan, dibuatlah program kerja. Nah seperti itu. Nah, dengan teman-teman berlatih menyusun, oh aku mau bikin program untuk improvement, misalnya di konstruksi ada
pemberkasan lambat. Iya caranya. Tanya. Dan kita nggak bisa sendiri, kita bisa kolaborasi nanya. Nah itu, menurut saya sih itu sih 3 hal yang paling sering saya temui adalah ketidaksiapan, cara menyampaikannya nggak bagus, kemudian framework berpikirnya kadang masih ada yang salah, nggak terstruktur gitu loh. Nah di manajerial, jadi manager, GM nanti itu soft skill-nya semakin banyak ya teman-teman. Soft skill itu ya kemampuan komunikasi, negosiasi, terus mengelola resource. Jadi manajer itu kan ada 3 tugas ya, mengelola tas, mengelola orang gitu ya, mengembangkan orang lain. Jadi kita punya tim, kita harus mengembangkan orang. Selain mengelola resource tadi, mengelola pekerjaan. Nah itu, jadi soft skill-nya semakin nambah. Makanya pada saat teman-teman di posisi sekarang itu perbanyak skill lapangan ya, skill lapangan nggak apa-apa. Itu juga dibutuhkan technical skill. Jadi kalau udah jadi pimpinan tidak mudah dibohongin, tahu semua permasalahan. Kalau mau detail akan bisa ke detail, kalau mau secara global atau makro bisa. Jadi akhirnya pemimpin itu middle manager lah ya. Middle manager itu masalah di atas tahu, masalah anak buahnya tahu, dan dia bisa menyelesaikan dan bisa menyeimbangkan 2 sudut itu. Nah, di TA itu manajer itu paling berat karena dia harus bisa menyeimbangkan itu. Jadi tekanan pekerjaan dari luar juga banyak, gitu kan? Persoalan di internal juga ada, dan problem itu ya karena ada problem dan banyak masalah itulah makanya kita memiliki value ya dalam kerja karena kita bisa menyelesaikan. Menurut saya itu Mas Hendra. Siap. Terima kasih banyak. Ya, kira-kira sih gitu. Benar nggak? Iya. Ini sangat bermanfaat teman-teman karena ya ada yang mungkin 3 kali masih gagal gitu ya. Dan kita berharap tadi dengan pengawalan tadi yang disampaikan Bu Panca bahwa ya harus tetap positif. Kemudian ini secara teknis disampaikan kurang-kurangnya dan apa-apa OV yang harus dipenuhi ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekali ini. Matur nuwun Bu Panca. Baik, terima kasih Pak Hendra, Bu Panca atas pengisi di LTV pada sore hari ini. Yang kami hormati Bu Panca, terima kasih. Baik. Alhamdulillah, Bro dan Sis, tak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bu Panca. Semoga Bu Panca dan keluarga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih atensinya Bro dan Sis yang hadir dalam LTV kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Akhir LTV sore ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Panca. Sami-sami.